Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, setiap pagi Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kali ini Abu Nawas mendapatkan kayu lebih banyak dari biasanya. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah. Kayu bakar yang banyak ini akan menghasilkan uang yang melimpah, pikir Abu Nawas. Tapi saat dia hendak memanggul kayu tersebut, Abu Nawas tak mampu melakukannya. Kemudian lewat dua orang kawan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu tidak akan mampu memikulnya sendirian," kata kawannya. "Iya, saya tahu. Kebetulan sekali kalian datang. Maukah kalian membantuku meletakkan kayu ini di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, kami juga ada kepentingan mendesak. Kami tak bisa membantumu. Semoga Allah menolongmu Abu Nawas," jawab mereka berdua dan pergi meninggalkan Abu Nawas. "Bilang saja tidak mau bantu, tidak usah banyak alasan," gerutu Abu Nawas dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Abu Nawas mengangkut kayu itu seorang diri. Namun kejadian naas dialaminya. Ia terpeleset dan jatuh. Kayu-kayu yang dibawanya pun jatuh berserakan di mana-mana. Abu Nawas melirik ke arah sekitarnya. Akan tetapi tidak ada seorang pun di situ untuk dimintai bantuan. Tiba-tiba lewatlah seseorang yang berperawakan tinggi dan besar. "Hei kawan, tunggu dulu. Sudikah engkau membantuku mengumpulkan kayu bakar yang berserakan dan meletakkannya di punggungku?" pinta Abu Nawas. "Upah apa yang akan kau berikan bila aku membantumu?" tanya lelaki itu. "Tidak ada sesuatu apapun," jawab Abu Nawas. "Baiklah," balas lelaki tersebut dengan tersenyum. Ia lalu membantu Abu Nawas mengumpulkan kayu yang berserakan dan meletakkannya di punggung Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Dari hasil penjualan kayunya, Abu Nawas mendapatkan uang yang cukup banyak. Saat dia hendak pulang, tiba-tiba ia dihadang lelaki yang telah menolongnya. Lelaki itu menjulurkan tangannya sambil berkata, "Mana upahku?" "Upah? Upah yang mana?" tanya Abu Nawas heran. "Bukannya tadi kamu mengatakan akan memberiku upah?" balas lelaki tersebut. Maka terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Karena tidak ada yang mau mengalah, lalu mereka sepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Tuan Hakim. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di hadapan Tuan Hakim. Mereka lalu mengadukan masalahnya. "Tuan Hakim, Abu Nawas sudah berjanji akan memberi saya upah. Tapi ketika saya tagih, dia tidak mau memberikannya," ujar lelaki itu. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Iya benar, tapi saya menjawabnya tidak ada sesuatu apapun. Namun dia memaksa saya untuk memberikan upah," kata Abu Nawas membela diri. "Apapun janjimu, kamu harus memberikannya Abu Nawas. Saya kira ini adalah keputusan yang adil untuk kalian berdua," tutur Tuan Hakim. Mendengar keputusan Tuan Hakim, Abu Nawas terdiam beberapa saat. Ia pun mulai menangkap maksud dari ucapan Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya akan memberikan dia upah sesuai dengan janji saya," ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu mengambil kantong kosong di sakunya dan memberikannya kepada lelaki tersebut. Betapa girangnya lelaki itu. Ia segera meraih kantong dari Abu Nawas dan tangannya merogoh ke dalam kantong itu. Menyadari bahwa itu adalah kantong kosong, lelaki tersebut menjadi marah. "Apa-apaan ini? Abu Nawas menipuku Tuan Hakim.
Dia memberikan kantong kosong, kata lelaki itu mengadu. Apa isi kantong itu? Tanya Tuan Hakim. Tidak ada sesuatu apapun, Tuan Hakim, jawab lelaki tersebut. Kalau begitu, Abu Nawas berarti sudah membayar upahnya. Bukankah Abu Nawas menjawab, kalau upahnya adalah tidak ada sesuatu apapun, jelas Tuan Hakim. Dengan ini, permasalahan kalian saya anggap selesai. Silahkan kalian berdua pulang ke rumah masing-masing, ucap Tuan Hakim. Kisah selanjutnya. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya tidak perlu diragukan lagi. Meskipun ia terkadang bertingkah konyol, tapi ia adalah tipe suami yang sangat menyayangi istrinya. Hal inilah yang membuat Baginda Raja merasa kagum. Hingga pada suatu ketika, ia mendapatkan kesempatan langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah kau mencintai Allah? Tanya Baginda Raja. Tentu saja wahai Paduka, dialah yang menciptakanku dan yang telah memberiku rizki, jawab Abu Nawas. Apakah kau juga mencintai Rasulullah? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu yang mulia, beliau adalah Nabi akhir zaman, yang kelak akan kita harapkan syafaatnya, jawab Abu Nawas. Lalu, apakah kau juga mencintai istrimu? Tanya Baginda Raja. Bagaimana aku tidak mencintainya? Dialah yang selalu menemaniku, baik dalam keadaan susah maupun bahagia. Dan dia juga adalah ibu dari anak-anakku, jawab Abu Nawas. Apakah kau juga mencintai anak-anakmu? Tanya Baginda Raja. Tentu yang mulia, jawab Abu Nawas. Tidak seperti biasanya Paduka menanyakan hal itu. Memangnya ada apa? Kata Abu Nawas balik bertanya. Tidak apa-apa Abu Nawas. Aku hanya merasa heran. Bagaimana mungkin dalam satu hati ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hatimu bisa muat menampungnya? Bisakah kau jelaskan? Tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya bisa terdiam. Ia tak menduga bahwa Baginda Raja akan mengatakan hal itu. Ini adalah suatu pertanyaan yang sulit dijawab. Bahkan akal cerdiknya pun tak mungkin bisa menjawabnya. Dan akibat perkataan Baginda Raja, raut muka Abu Nawas seketika menjadi murung. Wahai Abu Nawas, kenapa denganmu? Adakah yang salah dengan ucapanku? Bila kau tak bisa menjawab juga tidak apa-apa Abu Nawas. Aku kan hanya sekedar bertanya, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, bukan masalah bisa menjawab atau tidak, tapi pertanyaan Paduka membuatku tersadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang sekecil ini mampu menampung 4 cinta, di mana keempatnya itu adalah bagian dari hidupku, kata Abu Nawas terisak. Tak terasa air matanya mulai menetes membasahi pipi. Sudahlah Abu Nawas, janganlah bersedih begitu, sahut Baginda Raja mencoba menghiburnya. Karena tak kuasa menahan sedihnya, kemudian Abu Nawas pun meminta izin pamit pulang. Setibanya di rumah, ia masih saja termenung memikirkan hal itu. Sang istri yang heran dengan perubahan Abu Nawas mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Wahai suamiku, kenapa denganmu? Apa yang membuatmu sedih? Tanya sang istri. Abu Nawas lalu menceritakan tentang pertanyaan Baginda Raja. Dengan tersenyum hangat, istrinya berkata, Duhai suamiku, kenapa tidak kau katakan saja, sebagaimana manusia, punya sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Hati juga memiliki martabat yang berbeda-beda. Engkau mencintai Allah dengan akal dan imanmu. Engkau mencintai Rasulullah dengan ruh yang ada dalam hatimu.
engkau mencintai istrimu dengan nafsumu sebagai manusia, dan engkau mencintai anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah." Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas merasa takjub dibuatnya. "Wahai istriku, apa yang kau katakan membuatku sangat bahagia. Engkau mengatakan itu bukan karena akal cerdikmu, melainkan dengan ketulusan cinta sebagai manusia terhadap Tuhannya dan sebagai manusia terhadap sesama manusia," sahut Abu Nawas. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali pergi menemui Baginda Raja. Setibanya di sana, dengan wajah berseri-seri, ia duduk di samping Baginda Raja. "Kau ini sungguh aneh, Abu Nawas. Kemarin terlihat murung dan sedih, tapi sekarang kau terlihat sangat ceria," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu bahwa kegundahan hatinya atas pertanyaan Baginda Raja telah terobati berkat jawaban dari istrinya. Tentu saja Baginda Raja jadi penasaran dan ingin tahu apa jawabannya. Setelah Abu Nawas memberitahu, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka Raja, pertanyaan Paduka kemarin tidaklah bisa dijawab dengan akal cerdik, melainkan dengan ketulusan cinta terhadap Allah dan ketulusan cinta kepada sesama manusia," jelas Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, istrimu adalah wanita yang solehah. Beruntung sekali kau memilikinya," kata Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas, sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal? Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hai Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal." "Oh begitu ya. Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan di dunia," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa," lapor sang menteri. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham karena yang ia dengar tidak seutuhnya. "Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya," kata sang menteri. "Oh ya, apa rencanamu?" tanya Baginda Raja. "Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya orang yang beraliran sesat sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam," ujar sang menteri. "Baik, saya setuju," sahut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang.
Lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada kepentingan apa?" tanya Abu Nawas. "Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat," jawab si pengawal. "Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku, jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu," ujar Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal," timpal si pengawal. "Sesat? Sesat bagaimana maksudnya?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa," kata si pengawal memberitahu. "Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. "Mari Paduka, kita sholat sama-sama," ajak Abu Nawas. "Kamu saja, aku sudah mensolatinya," tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya, padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Hai Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama." Dengan entengnya Abu Nawas membalas, "Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh." Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. "Kurang ajar kau Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak," bentak Tuan Menteri tak terima. "Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali," teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Di negara Baghdad, sekitar abad ke-8, hidup seorang lelaki yang alim dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Dia bernama Wahab bin Amir. Ia adalah kerabat dekat dengan Sultan, serta menduduki posisi yang disegani di istana. Namun, pada saat itu merupakan masa-masa sulit bagi orang-orang yang jujur. Pasalnya, di lingkup istana banyak pejabat yang korupsi. Apabila ada pejabat jujur yang menentang kejahatan mereka, maka akan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Wahab sendiri adalah lelaki alim dan merupakan pejabat yang jujur. Sebab itulah hidupnya berada dalam bahaya. Karena khawatir dengan keselamatan hidupnya, pada suatu malam dia pergi mengunjungi guru spiritualnya yang bernama Imam Hazim untuk meminta petunjuk. Setelah menemui gurunya, sang guru hanya memberi satu jawaban, yaitu
huruf hijaiyah, jim. Lalu oleh Wahab dimaknainya dengan kata junun, bila diartikan adalah gila. Jadi pergilah ia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, serta posisi terhormat yang dimilikinya. Dia memulai hidup berpura-pura sebagai orang gila. Ketidakwarasannya yang tiba-tiba membuat banyak orang bersimpati kepadanya. Tapi dengan cara inilah ia dapat melindunginya dari kejahatan kaum penguasa. Melalui penyamarannya sebagai orang bodoh, ia seringkali membantu memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh rakyat jelata. Dan di saat yang sama, ia juga memberi mereka pelajaran spiritual dan moral tentang kehidupan. Oleh sebab itulah, masyarakat mulai menjuluki dia dengan sebutan Bahlul, yang artinya adalah si bodoh yang bijak. Ada beberapa kisah tentang Bahlul yang jenaka dan penuh hikmah. Di antaranya adalah saat ia duduk termenung di sebuah makam. Pada suatu ketika, di tengah perjalanan, Khalifah Harun al-Rasyid bertemu dengan Bahlul. Bahlul yang dianggap gila itu kebetulan sedang duduk merenung di atas kuburan. Sang khalifah pun mendekat dan mengawali pembicaraan dengan nada sedikit mengejek. "Hai Bahlul, hai orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Seketika itu Bahlul langsung berlari dan naik ke atas pohon. Ia pun lalu berteriak dengan suara lantang, "Hai Harun, hai orang gila, kapan kau sembuh dan bisa berpikir dengan benar?" Kemudian khalifah pun mendekatinya ke bawah pohon sembari masih menaiki kudanya. "Hai Bahlul, aku yang gila atau kau yang gila?" tanya khalifah. "Kamu yang gila," jawab Bahlul dengan sedikit membentak. "Bagaimana bisa? Bukankah kamu itu yang gila? Tidur di kuburan dan perilakumu seperti orang yang tidak waras," balas sang khalifah. "Justru itu, kamu yang gila. Kamu membangun istana dengan megah dan mewah, lalu kamu tinggal di dalamnya. Padahal semuanya itu akan sirna dan tidak akan kau bawa mati. Sementara aku tinggal di kuburan dan membangun kuburanku di sini, karena aku mempersiapkan untuk kehidupanku di akhirat kelak," ujar Bahlul. Mendengar hal itu, Khalifah Harun al-Rasyid langsung menangis. Hatinya langsung bergetar begitu kencang. Ia menangis hingga air matanya membasahi seluruh jenggotnya. Lalu ia berkata kepada Bahlul, "Demi Allah, engkau benar wahai Bahlul. Tambahkan nasihatmu untukku, maka aku akan penuhi permintaanmu," pinta sang khalifah. "Aku mempunyai 3 permintaan. Jika engkau bisa mematuhinya, maka aku akan sangat berterima kasih padamu," kata Bahlul kepada sang khalifah. "Sebutkanlah, apa permintaanmu?" tanya sang khalifah. "Pertama, tambahkanlah umurku," kata Bahlul. "Aku tak mungkin mampu memenuhinya, karena itu bukan kewenanganku," jawab khalifah. "Baiklah, kalau begitu jaga diriku dari malaikat maut," pinta Bahlul kepada khalifah. "Itu juga tak mungkin bisa saya penuhi, karena itu bukan kuasaku," jawab sang khalifah. Lalu Bahlul menyampaikan permintaan yang ketiga. "Aku minta masukkanlah aku ke dalam surga dan jauhkanlah aku dari api neraka," pinta Bahlul kepada khalifah. "Aku tidak mungkin bisa memenuhi permintaanmu itu," kata sang khalifah. "Kalau kau tak mampu melakukan itu, maka aku tidak memerlukan apapun dari dirimu. Pergilah dari hadapanku. Hai Harun, ketahuilah, kamu itu bukan raja, tapi hanya seorang hamba," ucap Bahlul mengingatkan. Kemudian sang khalifah pergi meninggalkan Bahlul dengan perasaan sedih yang amat mendalam. Di waktu yang lain, pernah
Sang khalifah sedang berkuda di padang pasir dengan didampingi rombongan kerajaan. Dari kejauhan, sang khalifah melihat Bahlul tengah bermain membuat istana dari pasir. Karena penasaran, sang khalifah segera menghampirinya. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang khalifah. "Aku sedang membuat istana dari pasir," jawab Bahlul. "Betulkah? Saya ingin membeli satu. Berapa harganya?" tanya sang khalifah. Biasanya Bahlul menjual hanya dengan harga 1 dinar kepada para pedagang yang sedang melintas. Dari hasil uang penjualannya, lalu ia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi Raja Harun al-Rasyid adalah khalifah yang kaya raya. Dia memiliki harta yang tak terhitung. Oleh sebab itulah Bahlul meminta harga yang layak untuk seorang raja. "Untuk kamu harganya 100 dinar dan uangnya akan saya bagikan kepada orang-orang miskin," kata Bahlul menjelaskan. "100 dinar itu terlalu mahal, Bahlul," ujar sang khalifah. "Itu kan terserah saya, kamu mau membelinya atau tidak," balas Bahlul. Karena tidak tertarik, sang khalifah pun lalu pergi meninggalkan Bahlul. Pada malam harinya, sang khalifah bermimpi. Dia dibawa oleh malaikat ke surga dan ditunjukkan istana-istana megah yang keindahannya tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sang khalifah pun merasa takjub dan tak henti-hentinya berdecak kagum. "Untuk siapa istana-istana ini?" tanya sang khalifah kepada malaikat. "Ini adalah istana yang dibangun oleh Bahlul dan dibeli oleh pedagang yang lewat," jawab sang malaikat menjelaskan. Seketika sang khalifah terbangun dari mimpinya. Ia tak bisa kembali memejamkan matanya. Ia terus merenungi dan menyesali kenapa tadi siang tidak membeli istana yang dibuat oleh Bahlul. Setelah waktu menjelang pagi, sang khalifah segera meninggalkan istana untuk mencari keberadaan Bahlul. Ia pergi menuju padang pasir di mana Bahlul biasa berjualan. Akhirnya, sang khalifah pun berhasil menemukan Bahlul. Ia terlihat sedang duduk sendirian membuat istana pasir. Lalu sang khalifah turun dari kudanya dan dengan suara yang sangat bijaksana, dia berkata kepada Bahlul, "Wahai Bahlul, aku akan membeli istana yang kamu tawarkan padaku kemarin," ujar Khalifah Harun al-Rasyid. "Harganya sudah naik, sekarang menjadi 1 juta dinar, dan itu harus dibayar tunai," kata Bahlul. Sang khalifah pun terkejut mendengarnya. 1 juta dinar? Baru kemarin kamu bilang itu 100 dinar, protes sang khalifah. "Ya, itu kemarin. Tapi sekarang sudah beda lagi, karena istana yang kemarin sudah dibawa para malaikat ke surga. Aku diberitahu oleh para malaikat untuk membagikan semua emasmu di antara orang-orang miskin di negeri ini," kata Bahlul menjelaskan. Sang khalifah merasa menyesal di dalam hatinya. Dia telah melewatkan kesempatan emas untuk membeli istana di surga. Dan sekarang harga yang diminta adalah 1 juta dinar, harga yang sangat begitu tinggi. Akhirnya sang khalifah pergi dengan harapan hampa. Ia berjalan pulang dengan tertunduk lesu. Beberapa hari kemudian, istri sang khalifah yang bernama Zubaidah tengah berjalan-jalan di tepian sungai bersama para pelayannya. Ternyata di situ juga ada Bahlul sedang bermain membuat taman di tepi sungai, seperti layaknya anak kecil. Karena merasa kasihan, sang permaisuri menghampiri Bahlul. "Wahai Bahlul, apa yang sedang kau lakukan?" tanya sang permaisuri. "Saya sedang membuat taman," jawab Bahlul. "Tamannya indah sekali, aku ingin membelinya," ujar sang permaisuri. "Oh, silahkan, harganya 100 dinar," tutur Bahlul.
sang permaisuri lantas memberikan uang 100 dinar kepada Bahlul. Sebenarnya tujuan sang permaisuri hanyalah ingin menolong Bahlul dengan cara memberikannya dia uang. "Wahai permaisuri, Anda tidak ingin minta tanda terima?" tanya Bahlul. "Tulislah dan bawalah," jawab sang permaisuri, lalu pergi meninggalkan Bahlul. Setelah mendapatkan uang 100 dinar dari Zubaidah, Bahlul bagikan semuanya kepada para fakir miskin. Ketika pada malam harinya, sang permaisuri Zubaidah bermimpi melihat sebuah taman besar yang indah. Bahkan keindahannya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Istana-istana megah yang terbuat dari permata berwarna-warni berdiri kokoh di samping taman, seakan menambah keindahannya. Kemudian datang sosok malaikat dan memberikan tanda terima yang ditulis dengan tinta emas. "Inilah taman yang telah kau beli dari Bahlul," kata sang malaikat menjelaskan. Sang permaisuri pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Ketika esok paginya, sang permaisuri menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Sang permaisuri terlihat begitu sangat bahagia. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, sang khalifah memerintahkan beberapa pengawal untuk membawa Bahlul ke istana. Singkat cerita, datanglah Bahlul menghadap sang khalifah. "Wahai Bahlul, aku juga ingin membeli tamanmu seharga 100 dinar, seperti yang kau jual kepada istriku," pinta sang khalifah. Mendengar hal itu, Bahlul justru tertawa terbahak-bahak dengan permintaan sang khalifah. "Istrimu membelinya tanpa melihat, tapi kau telah mendengar dan sangat ingin membelinya. Dengan sangat menyesal, aku tak akan menjualnya kepadamu," kata Bahlul sambil tertawa. Untuk kedua kalinya, sang Khalifah Harun al-Rasyid tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dari Bahlul. Dari kisah tersebut, ketika Zubaidah membeli taman buatan Bahlul, dia semata-mata hanya ingin membantu Bahlul, tanpa mengetahui bahwa taman yang ia beli kelak akan menjadi taman surga baginya. Karena uang yang diberikan kepada Bahlul selalu dibagikan kepada para fakir miskin tanpa tersisa sedikit pun. Tapi berbeda dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Dia ingin membeli taman buatan Bahlul karena sudah tahu manfaat yang akan ia dapatkan. Kisah selanjutnya. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuni dia. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani," ucap mereka. "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya," jawab mereka sembari menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan. Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan pergi berdagang ke luar kota dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuman mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, saya setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas.
Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk istirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat, pinta saudagar kaya. Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan, sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar Abu Nawas, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak si saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran juga, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga Abu Nawas," balas saudagar tersebut. Setelah mereka selesai makan dan istirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asik, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, sabar, begini caranya." Secepat kilat Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Hal itu menarik perhatian si macan. Si macan pun segera mengejar Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar dan keledainya pun selamat dari ancaman binatang buas. Setelah dirasa macan sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas masih terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia berlari melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut malah diserang duluan oleh macan. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi. Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup nafasnya dalam-dalam. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa selamat." Tak lama kemudian, kawan-kawannya datang menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Diceritakan ada seorang menteri istana yang sering berbuat jahat. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti direbutnya. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayar. Tentang kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas. Kurang ajar, aku harus memberi dia pelajaran, ucap Abu Nawas geram. Berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu tinggal. Ia sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah beberapa hari membaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah kepada sang menteri. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut nanti dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu, tekad Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring lembu. "Hei anak muda, apakah lembu itu akan dijual?" tanya Abu Nawas. "Tidak tuan, karena ini adalah lembu warisan dari bapak hamba," jawab si pemuda. "Lebih baik lembu itu dijual saja," Abu Nawas mencoba merayu. "Kalau laku dengan harga tinggi, uang tersebut bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak." Sejenak pemuda itu terdiam. Rupanya dia mulai termakan rayuan Abu Nawas. Ia pun tampak berpikir. "Betul juga kata tuan," jawabnya kemudian. "Namun untuk menjualnya, hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju, boleh tuan membelinya." "Itu akan lebih baik," sambut Abu Nawas setuju. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak beberapa lama kemudian, pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. "Tuan, ibu saya bersedia menjual lembu ini," kata pemuda tampan tersebut. "Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli lembu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya sekarang," ajak Abu Nawas. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada si pemuda. "Hai pemuda, bawa lembu kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke rumah untuk memberitahu Tuan Menteri." Abu Nawas lantas menemui Tuan Menteri. "Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual lembu gemuk. Kalau Anda tertarik, silahkan Anda datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang lagi mencari lembu untuk acara pesta," ujar Tuan Menteri. Tuan Menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Namun naas dialami oleh si pemuda tampan. Sang menteri tidak mau membayar lembu yang dibawanya. Ia mengambil paksa lembu si pemuda tampan dengan alasan apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunnya, maka itu sudah menjadi miliknya. "Tapi itu hewan wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri," ucap pemuda itu memohon. Akan tetapi Tuan Menteri malah menyuruh pengawalnya untuk mengusir pemuda tampan itu dari kebunnya. Tak lama kemudian Abu Nawas menemui si pemuda tampan tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga yang kau jual kepada Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa lembu saya dan tak mau membayarnya sama sekali," jawab si pemuda dengan wajah sedih.
Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu, asal kamu bersedia melakukan apa yang aku perintahkan, kata Abu Nawas. Pemuda itu menjawab, iya, saya bersedia Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu. Lalu, apa yang harus saya lakukan Tuan? Tanya si pemuda tampan. Begini anak muda, dengan ketampananmu, kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu, jelas Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak Tuan Menteri. Keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita cantik, si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depannya. Adinda, dari mana asalmu? Goda Tuan Menteri. Saya dari desa Tuan, mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini dan saya tidak tahu arah jalan pulang. Balas wanita itu pura-pura menangis. Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku, nanti saya antar pulang, rayu Tuan Menteri. Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan, jawab si wanita mulai melancarkan strateginya. Karena nafsu yang sudah tak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua para pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat di perjalanan, ujar Tuan Menteri. Maka mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Kini di rumah hanya Tuan Menteri seorang diri. Adinda, silahkan masuk. Di rumah sudah sepi, tidak ada orang sama sekali, bujuk Tuan Menteri. Baiklah Tuan, kata si wanita sambil mengikuti langkah Tuan Menteri. Di dalam rumah dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu, ia langsung mendorong si wanita ke kamar dan mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk. Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu, rayu wanita tersebut. Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas ya, kata Tuan Menteri. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita langsung mengeluarkan sebuah pentungan, lalu memukul badan dan kepala Tuan Menteri tersebut. Hai menteri jahat, aku bukan wanita tahu. Akulah pemilik lembu yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran lembuku. Ayo bayar, bayar, teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala Tuan Menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tak sadarkan diri. Mengira bahwa Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam rumah dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri jahat itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur penuh darah dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas. Siapa yang melakukan semua ini wahai suamiku? Tanya sang istri. Pemuda si pemilik lembu wahai istriku, jawab Tuan Menteri merintih. Karena luka yang dialaminya cukup parah, Tuan Menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan. Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut.
Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu cari cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri, saran Abu Nawas. Esok harinya dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri," jawab kakek dukun tersebut. Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang berbaring kesakitan. "Lukanya sangat parah, Tuan Menteri. Untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya," kata kakek dukun kepada Tuan Menteri. Menteri itu kemudian menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tak lama kemudian, kakek dukun itu berkata kembali, "Maaf, saya ada yang lupa, Tuan Menteri. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong, karena anak dan istri menteri itu sebelumnya sudah pergi keluar rumah. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan dipukulnya sekujur badan menteri itu sampai babak belur dan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mulutnya. "Hai menteri, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kamu tipu. Mana bayaranmu?" bentaknya. Menteri itu pingsan dan tidak bernafas lagi. Dikiranya si menteri sudah mati, cepat-cepat dukun itu pergi karena khawatir para pelayan itu segera kembali. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya kembali, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu Tuan Menteri tersadar dari pingsannya, ia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah mati dan mengadakan acara pemakaman palsu. Tujuannya adalah agar ia selamat dari rencana pembunuhan. Namun dasar Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk si Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakalan terbongkar," ucap Abu Nawas. "Tapi menteri itu kan sudah mati, Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan," balas si pemuda tampan. "Kamu tidak tahu, hai pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu," jelas Abu Nawas. "Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tak perlu menyamar. Kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayatnya." Lantas Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda tercepat di daerahnya. "Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi syaratnya kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakamannya. Lalu kamu berteriak, 'Akulah pemuda si pemilik lembu,' dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu." Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman, lengkap dengan orang besar, orang alim, sanak keluarga, dan sahabat almarhum. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar teriakan, "Akulah pemuda si pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau karena para pelayat kemudian berlarian ingin mengejar orang yang berteriak tadi. Namun apa daya, orang yang dikejar sudah kabur dengan kudanya. Sementara keranda yang berisikan Tuan Menteri ditinggal tidak terurus. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya muncul di hadapan Tuan Menteri. Ia membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan pentungannya. Kali ini Tuan Menteri benar-benar sudah mati. Lain halnya dengan penunggang kuda tadi. Akhirnya ia terkejar dan tertangkap.
dan kemudian dibawa ke kuburan Tuan Menteri. Upacara pemakaman yang tadinya hanya pura-pura kini menjadi upacara sungguhan karena menteri yang diusung di dalam keranda itu benar-benar sudah mati. Badannya hancur dan tidak bernafas lagi tanpa diketahui siapa pelakunya. Hal itu mengagetkan seluruh pelayat yang ada di situ. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu berteriak mengaku pemuda si pemilik lembu?" bentak anak Tuan Menteri. "Aku hanya disuruh Abu Nawas karena diberi upah olehnya," jawab si pemuda. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya." "Membunuh ayah kamu? Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak warga yang mati disiksa oleh ayahmu? Dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu? Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru itu akan membuat malu besar nantinya. Lebih baik kamu doakan saja agar bapakmu diampuni oleh Allah." Anak menteri itu terdiam, sebab ia tahu semua perbuatan bapaknya. "Barangkali memang demikianlah takdir ayahku," pikirnya dalam hati sambil berjalan pulang ke rumah. Kini para penduduk sudah mulai hidup tenang karena sudah tidak ada lagi menteri yang akan berbuat jahat kepada warganya. Kisah selanjutnya. Kejujuran mungkin awalnya akan terasa pahit, tapi pada akhirnya akan berbuah kemanisan. Begitulah yang dirasakan seorang gadis akibat kejujurannya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu, di bawah kepemimpinan Umar, ada sebuah larangan bagi penjual susu, yaitu dilarang mencampur susu dengan air. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditampingi Aslam belusukan ke pemukiman penduduk. Tujuannya tak lain adalah untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Jangan sampai ada satu warga pun yang menangis karena kelaparan. Setelah berkeliling ke sana kemari, mereka memutuskan istirahat di depan salah satu rumah warga, di mana rumah tersebut dihuni oleh ibu dan anak gadisnya yang berprofesi sebagai penjual susu. Tanpa sengaja, Khalifah Umar mendengar percakapan dari dalam rumah itu. "Wahai putriku, susu yang akan dijual besok campurkanlah dengan air agar keuntungan kita bertambah," kata ibunya. "Wahai ibu, apakah ibu tidak tahu Amirul Mukminin melarang melakukan hal itu?" ujar putrinya. "Larangan apa?" tanya ibunya. "Tempo hari Amirul Mukminin perintahkan para pejabat istana untuk mengumumkan larangan tersebut, bahwasanya bagi penjual susu dilarang mencampurnya dengan air," balas anak gadisnya memberitahu. "Wahai anakku, campurkan saja susu itu dengan air. Khalifah Umar dan para pejabatnya tidak akan mungkin bisa tahu," kata ibunya bersikeras. Mendapat perintah sang ibu untuk berbuat curang, anak gadisnya dengan halus menolaknya. "Wahai ibu, tidak mungkin saya taat kepadanya di depan banyak orang, tapi melanggar perintahnya saat tidak dilihat orang." Karena sang anak selalu menolak, mereka pun tak jadi berbuat curang. Sementara Khalifah Umar yang sedari tadi mendengar percakapan mereka memerintahkan kepada Aslam. "Wahai Aslam, tandai rumah ini," kata Khalifah Umar. Kemudian mereka berdua kembali melanjutkan belusukannya. Setelah hari menjelang pagi, Khalifah Umar berkata kepada Aslam, "Wahai Aslam, pergilah ke rumah yang tadi kita tandai. Cari tahu siapa yang mengucapkan perkataan itu dan siapa yang diajak bicara, dan cari tahu bagaimana keadaan ekonomi mereka." Aslam pun segera menuju rumah tersebut dan berpura-pura menjadi tamu. Disitulah Aslam baru mengetahui bahwa rumah itu dihuni oleh wanita janda dan seorang gadis anak putrinya,
di mana mereka berdua berprofesi sebagai penjual susu. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Aslam pun langsung melaporkannya kepada Khalifah Umar. "Baiklah Aslam, undang gadis itu kemari," kata Khalifah Umar. Singkat cerita, ketika gadis itu datang, ia dinikahkan dengan Asim, putra daripada Khalifah Umar. Dan hasil pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz ini kelak akan menjadi seorang pemimpin yang bertakwa dan disegani rakyatnya. Dan berkat di bawah kepemimpinannya, rakyat menjadi aman dan sejahtera. Bahkan menurut riwayat, saking sejahteranya rakyat pada masa itu, sampai sulit menemukan warga yang berhak menerima zakat. Para hartawan dan orang-orang kaya merasa kesulitan untuk menyalurkan harta yang wajib mereka keluarkan. Ada kisah menarik tentang seekor serigala jinak di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Serigala tersebut membaur dengan ratusan kambing yang digembala oleh seorang pemuda. Pada suatu hari, ada lelaki soleh yang melintas dan melihat pemandangan aneh tersebut. Karena merasa heran dan takjub, ia pun menghampiri si gembala dan menanyakan perihal aneh yang dilihatnya. "Wahai gembala, kenapa serigala itu bisa membaur dengan kambing-kambing gembalaanmu? Apakah dia tidak memangsa kambing-kambing itu?" tanya lelaki soleh penuh keheranan. "Wahai Tuan, yang Anda lihat itu adalah bukti akan karomah dan keadilan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negeri ini," jawab si gembala. Beberapa hari kemudian, lelaki soleh itu kembali melewati tempat gembalaan kambing. Tapi kali ini, ia menyaksikan pemandangan yang berbeda. Serigala yang dulunya jinak, kini justru memangsa kambing-kambing tersebut. Ketika salah satu kambing berhasil diterkam, ia langsung mencapik-capiknya. Si kambing pun menjerit histeris dan akhirnya mati. Ternyata kejadian itu bersamaan dengan wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga jinaknya serigala berubah kembali menjadi liar. Wallahu a'lam bishawab.